Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, akan kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semangat DKP. Siap, 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 luar biasa DKP, kreatif, inovatif. Variasi. Siap. DKP. Desain komunikasi visual. DKP hurra. Silakan duduk. Lady duduk lady. Oke. Jadi selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Jadi kembali lagi bertemu dengan Bapak. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa berarti jawabnya Pak absen aja ya? Kenapa absen? Ahmad Andika, Anda, Derli, oke, Risma, Abdi Sandaya, Randi, Sinatria, Graciela, Aditya Marisa, Gel, Dawi, Weda Cahya, Ida Bagus Rai, Indah Cahya, Dimas Chandra Dipa, Jesta, Wahyu Dharma Putra, Galang, Puspa, Trisna, Dararia, Frida, Sri Darmayan, Gladi, Dimas Alfansian, Nobita Sari, Lisa, Raffi, Rangga Bayu, Rustina, Safira. Baik, total 3 orang tidak hadir. Sekarang kita mulai kerja materinya. Jadi kita akan belajar mengenai literasi digital, spesifiknya pada materi mesin pencari. Kan? Jadi sebelumnya, Pak, ada pertanyaan untuk kalian. Sebelum kita gini, kalau kalian lupa VR atau ingin tahu siapa pencipta lagu favorit kalian, apa yang kalian lakukan? Cari di Google. Apa nama istilahnya? Searching. Nah, ketika kalian searching, kalian menggunakan sebuah web browser dan search engine namanya. Jadi apa sih itu yang namanya web browser? Jadi web browser itu adalah sebuah software yang digunakan untuk membuka dan menampilkan berbagai informasi. Informasinya berupa video, gambar, ataupun berita-berita. Bisa kalian dapatkan dari web browser. Nah, di web browser itu tersedia berbagai macam mesin pencari namanya. Contohnya ada Google, Yahoo yang bisa kalian pilih untuk mencari sebuah informasi. Bisa kalian ubah di masing-masing web browser, itu bisa kalian ubah mesin pencarinya. Jadi browser itu berfungsi sebagai pintu masuk ke internet, sedangkan search engine-nya itu menjadi alat pencari informasi di dalamnya. Jadi ada beberapa fungsi dari web browser. Yang pertama ada menampilkan isi konten website, kemudian mengunduh file ke penyimpanan lokal, kemudian ada mencari informasi yang saya mencari,
kemudian menyimpan data dan informasi penting, dan melindungi perangkat dari berbagai macam ancaman. Jadi ketika kalian mencari sebuah informasi, tentunya ada beberapa sumber yang tidak kredibel yang tentunya bisa menjadi ancaman untuk perangkat kalian. Jadi di web browser itu tersedia perlindungan di dalamnya, sehingga beberapa virus itu bisa diminimalisir lah kalau kalian menggunakan web browser yang sudah kredibel. Kemudian ini merupakan contoh dari web browser. Yang pertama ada Chrome. Ini merupakan web browser yang paling umum yang biasa kalian gunakan. Sudah tersedia di HP Android biasanya. Kemudian ada Safari. Ini terkhusus untuk pengguna iOS atau iPhone. Kemudian Mozilla Firefox. Ini biasanya ada di komputer. Kemudian Microsoft Edge juga sudah tersedia di komputer karena sepaket dengan Office-nya. Kemudian ada UC Browser dan Opera. Untuk UC Browser dan Opera kemungkinan kalian jarang menggunakannya. Apa ada yang menggunakan? Tidak ada. Jadi yang paling umum kalian menggunakan Chrome ya. Kemudian lanjut ke search engine. Seperti yang Pak sampaikan tadi, search engine itu sebuah program di internet yang fungsinya untuk menemukan informasi dengan cepat. Jadi caranya kita hanya perlu memasukkan sebuah keyword yang mau kalian cari. Misal kalian ingin mencari informasi terkait mobil Tesla, kalian ketik saja keywordnya mobil Tesla itu dan lain sebagainya. Jadi fungsi search engine itu sebagai alat untuk mengindeks dan mengumpulkan informasi bagi pengguna internet. Jadi cara kerja dari search engine itu yang pertama ada 3 cara kerja. Yang pertama crawling, kemudian indexing, dan ranking. Yang pertama crawling, itu mesin pencari bekerja pada tahap ini, yaitu mengirimkan program otomatis yang disebut crawler atau spider untuk menjelajahi jutaan website yang ada di web browser. Kemudian crawler ini membaca isi halaman web, kemudian mulai dari teks, gambar hingga tautan dan sampai ke halaman lain. Jadi tugasnya itu seperti kurir yang berkeliling dari satu rumah ke rumah lain sambil mencatat alamat dan isi dari rumah tersebut. Kemudian pada tahap indexing, setelah crawling, informasi yang terkumpul pada tahap crawling itu akan diorganisasi dalam sebuah database besar. Proses ini disebut indexing. Yang dimaksudkan ke indexing itu bukan hanya halaman web, melainkan ringkasan dari informasi. Biasanya ketika kalian search, yang pertama muncul kan judul dan sedikit informasi, dan baru ketika kalian klik di web tersebut baru terbuka informasi yang ada di halaman tersebut. Kemudian pada tahap ranking, ketika kalian mencari sebuah keyword tertentu, tentunya ada urutannya kan, dari yang paling relevan sampai yang paling tidak relevan. Itu merupakan proses tahap ranking namanya. Jadi informasi yang paling teratas itu adalah informasi yang paling relevan sesuai dari keyword yang kalian cari. Kemudian ada jenis-jenis search engine. Yang pertama ada Google. Google ini dikembangkan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1997 dan merupakan search engine terbesar untuk saat ini. Kalian kan lebih familiar menggunakan Google. Kemudian Bing itu mesin pencari yang ada di Windows biasanya. Kemudian Yahoo, Baidu, dan DuckDuckGo itu biasanya di HP ada, tapi umumnya digunakan di komputer atau laptop biasanya. Kalau Baidu itu khusus search engine yang ada di Tiongkok. Jadi kalian Bapak rasa itu tidak familiar dengan Baidu. Bapak juga tidak pernah menggunakan Baidu. Kemudian untuk search engine kalian bisa sesuaikan di masing-masing web browser. Misal kalian ingin menggunakan Chrome dan ingin menggunakan search engine Google, kalian bisa atur di setting. Kan bisa kalian berubah atau perlu Bapak ajarkan. Bapak contohkan ya. Misal kalian menggunakan Chrome, di sini di titik 3 pada pojok kanan,
Kemudian masuk ke setting. Kemudian masuk ke setting. Di setting ini masuk ke search engine. Nah, bisa kalian ubah. Di sini Bapak menggunakan Google, bisa Bapak ubah menjadi Yahoo, Bing, Yahoo, Yandex, ataupun lain-lain. Itu untuk cara mengubah search engine. Kemudian lanjut ke materi. Yang berikutnya merupakan tips mencari informasi yang tepat. Mencari informasi yang cepat dan tepat di internet itu tentunya memerlukan beberapa strategi. Jadi ini adalah strateginya. Yang pertama, tentukan tujuan pencarian. Sebelum kalian mencari sesuatu kan kalian sudah memiliki tujuan. Untuk apa sih saya mencari informasi ini? Ya kan? Misal contoh, kalian ingin mengetahui spesifikasi mobil Tesla. Nah, kalian ketik di kalian kan udah punya tujuan. Saya ingin mengetahui apa saja spesifikasi dari mobil Tesla. Sekarang tujuan kalian tersebut kalian bawa ke search engine, jadikan sebuah keyword. Jadi ketik saja spesifikasi mobil Tesla, maka akan muncul sesuai apa yang ingin kalian cari. Kemudian gunakan kata kunci yang tepat dan akurat dan lengkap. Misal jika kalian ingin mencari spesifikasi mobil, kalian ketik spesifikasi mobil, jangan hanya mengetik mobilnya saja. Nanti akan muncul informasi yang tidak sesuai dari tujuan kalian. Kemudian cari di sumber terpercaya. Jika kalian membuat sebuah laporan atau makalah dan berisi pengertian kalian, ya tentunya kalian kan tidak bisa membuat sebuah pengertian tersendiri. Kalian perlu mengutip dari berbagai ahli. Kalian perlu mencari sumber yang kredibel untuk hal tersebut, agar apa yang kamu tulis di laporan itu tervalidasi lah istilahnya. Jadi itu untuk penulisan laporan. Jika kalian ingin mencari sebuah berita, cari sumber berita yang kredibel yang sudah memiliki nama ya istilahnya. Seperti apa portal berita yang ada di Google misalnya, detik.com, apa lagi? Apa? Kompas, apa lagi? Apa? Kominfo, BMKG untuk informasi bencana. Bagus. Jadi kurang lebih kalian udah paham. Jadi selanjutnya merupakan variabel terkait apa yang kamu gunakan untuk membuat sebuah keyword. Yang pertama kata kunci. Jadi ini penting karena apa yang Anda masukkan di dalam prinsip pencari harus relevan dengan apa yang ingin kalian cari. Misal kalian ingin mencari seperti tadi spesifikasi mobil, jangan mengetik spesifikasi motor, kan tidak nyambung dengan apa yang ingin kalian cari. Gunakan tanda kutip. Jadi ini memaksa pencari untuk mencari hasil yang mengandung kata atau perasaan tersebut secara tepat. Jadi spesifik pada kata tersebut saja, kata yang ada di dalam tanda kutip. Jadi gunakan operator pencarian seperti and or not. Jadi ini dapat digunakan untuk menghubungkan atau menghapus kata kunci dan pencarian. Misalnya contoh start, jika kalian menggunakan not, ini contohnya contoh startup not dan perkembangannya. Jadi akan muncul contoh startup tapi tidak berisi perkembangannya. Kemudian situs atau domain tertentu. Jadi kita dapat membatasi pencarian hanya ke situs atau domain tertentu dengan menambahkan site diikuti oleh halaman situs. Misalnya kalian ingin mencari sebuah informasi di Wikipedia, kalian ketik saja site Wikipedia informasi yang ingin kalian cari. Dan selanjutnya rentang waktu. Jika kalian ingin mencari informasi yang dalam rentang waktu 2020 sampai 2022, ketik saja apa yang ingin kalian cari, lalu isi rentang waktunya. Kemudian jenis file. Jika kalian ingin mencari spesifik ke jenis file tertentu, kalian bisa gunakan file type
titik 2 PDF, kemudian apa yang telah kalian cari. Kemudian tanya jawab atau question answer. Jadi beberapa mesin pencari memungkinkan Anda untuk mengajukan pertanyaan seperti sejak tahun berapa perusahaan startup muncul atau apakah berdampak dengan perekonomian. Jadi bisa kalian gunakan operator tanda tanya juga jika kalian ingin mencari informasi. Jadi itu saja untuk materi mesin pencari. Apa ada pertanyaan? Apa sudah jelas? Atau ada yang ingin Bapak ulang? Yang belum kalian paham? Sudah? Karena sudah, kalian praktik sekarang untuk mencari sebuah informasi yang menggunakan search engine tertentu. Misal membandingkan search engine Google dan Yahoo. Bentar Bapak akan bagikan yang materinya. Jadi tolong dibuat. Untuk sekarang jam 11.04 sampai tengah waktunya sampai jam 11.10 ya. Jadi 6 menit. Ini tugas untuk kelompok. Jadi kan kalian sudah Bapak bagikan kelompok sebelumnya. Jadi tolong dibuat ya. Ntar Bapak bagikan yang KBD dulu. Jam keempat telah selesai. Saatnya memasuki jam kelima. Baik, karena semua sudah mendapatkan KPD, silakan dikerjakan ya. Waktunya sampai 11 menit. Silakan kerjakan. Baik, karena semua sudah selesai mengerjakan kelompoknya. Untuk sekarang Bapak akan berikan kesempatan untuk presentasi. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Ya, silakan. Oke, ya. Silakan untuk kelompok yang dia, silakan maju untuk presentasi. Silakan maju. Presentasi. Jalan. Ya. Maju. Sebelum presentasi ingat perkenalan diri dulu. Silakan mulai. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bernama Edgar Jalan Pranjana. Saya Nurabi Sakila. Saya nggak ada benar memperkenalkan. Saya Iman Indawi Arya Radika. Saya Segala Setiawan. Silakan mulai. Keseharian Google. Dampak dari game online bagi pelajar. Pengaruh game online terhadap perkembangan remaja. Artikel banyak membahas dampak sosial dan akademik bagi pelajar, seperti kesanduan yang mengganggu belajar, tetapi dia juga manfaat seperti melatih kerja tim dan problem solving. Penjelasan cukup panjang dan detail. Dampak game online bagi pelajar. Judul artikelnya efek positif dan negatif game online. Artikel ini menggunakan bahasa lebih santai, mudah dipahami, dan langsung ke poin penting. Ada bahasan positif dan negatif, tapi tidak terlalu lengkap dan jarang mencantumkan sumber data.
Menurut kami, hasil dari Google lebih lengkap dan detail, dan juga hasilnya agak panjang sehingga butuh waktu lebih lama untuk membaca. Sedangkan Yahoo atau Bing lebih singkat, langsung ke isi dan enak dibaca. Tapi informasinya tidak sedalam Google dan jarang menemukan asal sumber datanya. Kelebihan dan kekurangan mesin pencari Google. Kelebihannya ada di penjelasan lengkap, banyak contoh, dan lebih meyakinkan. Dan kekurangan Google terlalu panjang, butuh waktu untuk memahaminya. Yahoo kelebihannya seperti ringkas, mudah dimengerti, tidak bertele-tele. Dan kekurangan Yahoo kurang mendalam dan jarang mencantumkan sumber. Menurut kelompok kami, Yahoo justru lebih sesuai dengan kebutuhan arti karena arti ingin informasi yang mudah dipahami. Dan Bing menyajikan penjelasan singkat atau bahasa yang selalu rumit. Walaupun juga lebih lengkap, menurut kami untuk kebutuhan informasi dasar yang cepat dipahami, Bing lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan perkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Romantika Widiantami. Izinkan saya bertanya, jika Anda ingin mengerjakan tugas sekolah yang memerlukan sumber valid, apakah kalian tetap merekomendasikan Bing atau Yahoo? Jelaskan alasan kalian. Jawaban. Kalau untuk tugas sekolah yang butuh sumber benar-benar valid, kami mungkin tidak sepenuhnya merekomendasikan Bing atau Yahoo. Karena walaupun Bing atau Yahoo lebih mudah dipahami, informasinya tidak selalu mencantumkan sumber yang jelas atau kurang detail. Jadi, untuk tugas yang membutuhkan data kuat, kami lebih menyarankan cek Google juga sebagai pembanding, biar informasinya lebih lengkap dan bisa dipercaya. Tapi kalau hanya untuk memahami gambaran umum secara cepat, Bing atau Yahoo masih cukup membantu. Gimana? Ya, tuh. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan lagi, silakan ada tutup presentasi. Sekian presentasi dari kami tutup dengan para penganti. Silakan beri tepuk tangan. Untuk kelompok selanjutnya siapa yang mau? Ya, silakan untuk kelompok PESPA. Perkenalan terlebih dahulu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketut Puspendra Dewi, absen 19. Nama saya Dimana Dukta, saya absen 26. Kenapa nama saya Kris Nandria Antojaya, absen 7. Kenapa nama saya Kris Nandria Antojaya, Kami menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci dampak game online bagi pelajar. Judul artikel yang pertama yaitu dampak game online terhadap prestasi belajar siswa. Informasi singkatnya, artikel menjelaskan dampak positif seperti meningkatkan kemampuan kerjasama, kreativitas, dan strategi. Namun juga membahas dampak negatif seperti kecanduan, kurang fokus belajar, dan menurunkan prestasi akademik jika berlebihan. Sumber jelas terdapat data penelitian serta contoh kasus. pernyataan Yahoo, dampak game online bagi pelajar, pengaruh game online pada psikologi dan sosial remaja. Blog atau portal artikel umum. Artikel lebih banyak membahas sisi emosional dan sosial seperti perubahan fungsi, interaksi sosial, serta pola tidur.
Penjelasan lebih ringkas namun tidak terlalu memuat data pendukung atau dampak positif dan negatif secara simultan. Pertanyaan diskusi. 1. Bandingkan hasil dua pencarian teratas di Google dan Yahoo. Untuk kata kunci yang sama, analisis perbedaan isi, sumber, serta jelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing hasil pencarian. Kedua, menurut kalian dari Google dan Yahoo, mesin pencari mana yang memberikan hasil lebih sesuai dengan harapan arti, mengandung dampak positif dan negatif serta mudah dipahami. Jelaskan alasan kalian. Jawaban kalian diskusi. Jawaban kalian diskusi. Pertama, hasil pencarian di Google menampilkan artikel dari sumber yang lebih kredibel seperti portal, berita besar dan jurnal pendidikan. Isinya lebih lengkap karena membahas dampak positif dan negatif serta penjelasannya lebih sederhana, namun informasinya kurang mendalam dan jarang mencantumkan data pendukung. Kedua, itu lebih sesuai dengan harapan arti karena sekedar memberikan informasi yang lengkap, jelas dan kredibel. Artikel dari Google membahas dampak positif dan negatif dari nilai serta sumber yang jelas dan penjelasannya sudah dipahami. Yahoo atau Google tidak, tapi berbagai kurang dalam dan tidak terlalu. Baik, itu dia penjelasan dari kami. Apa ada yang bertanya, kami persilakan. Ya. Om Swastiastu, di sini saya Lutfi Nararia Tandalo akan bertanya. Menurut kalian kan menyebut bahwa artikel Google itu lebih kredibel. Apa sih yang membuat kalian menyebut artikel Google itu lebih kredibel? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Jawaban kami merasa artikel dari Google lebih bisa dipercaya karena sumbernya dari website yang memang sudah terkenal dan sering dipakai seperti portal berita besar atau situs pendidikan. Selain itu, isinya lebih lengkap, ada penjelasan positif dan negatif juga. Bukan hanya satu sisi saja. Artikelnya juga biasanya dipakai data atau contoh nyata. Jadi tidak terkesan asal berpendapat seperti beberapa blog yang ada di Yahoo atau Bing. Saya terima. Baik, dari kalian ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Kalau gitu bisa. Baik, itu dia presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun disengaja ataupun tidak, kami minta maaf. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi. Berikan tepuk tangan. Untuk hari ini karena kekurangan waktu jam pelajaran, jadi cuma 2 kelompok yang akan presentasi. Untuk di pertemuan berikutnya 3 kelompok tersebut yang presentasi ya, sisanya ya. Karena ini akan dipakai sebagai nilai untuk presentasinya. Untuk tugas di LKPD-nya Bapak akan pakai sebagai nilai tugas. Untuk sekarang itu saja materi terkait literasi digital terkhusus pada mesin pencari. Dari kalian ada yang ingin bertanya ke Bapak? Ada yang kurang jelas dari mesin pencari? Sudah jelas? Sudah paham? Baik, karena kalian sudah paham, Bapak sedikit rangkum dulu terkait materi tadi.
Jadi kesimpulannya itu mesin pencari berfungsi sebagai alat untuk menemukan informasi dengan cepat dan relevan. Namun pengguna perlu memberikan sebuah kata kunci yang spesifik jika mencari sebuah informasi di internet. Kalian harus menerapkan beberapa syarat seperti menentukan tujuan, serta menggunakan keyword yang tepat, serta mencari informasi yang kredibel. Jika kalian sudah menerapkan hal-hal tersebut, tentunya apa yang kalian cari di internet itu dapat ditemukan. Itu saja materi pertemuan hari ini. Bapak cukupkan sampai sini. Untuk ketua kelas silakan pimpin temannya mengaturkan perawatan. Berdiri. Aturan para Santi. Om Santi 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 Om. Semangat DKP. Siang, luar biasa, DKP, kreatif, inovatif. Variasi. Siap. DKP. Desain komunikasi visual. DKP